طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia dari Allah, kita masih bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Kita ulang lagi, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan lanjutkan surah An-Naba. Silakan dibuka surah An-Naba juz 30. Kemarin sudah sampai ayat ke-35. Sekarang kita akan lanjut pada ayat ke-36, halaman 583. Baik, saya tidak akan tahsin dulu. Saya dulu, kemudian nanti Bapak dan Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. 1 2 3. Baik, sekali lagi. Pada hamzah bertemu dengan mim agak ditahan sedikit karena ada tanwin masuk ke dalam huruf mim. Dia dikategorikan sebagai hukum idgham bi gunnah. Dimasukkan kemudian ditahan. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. 1 2 3. Nah, sebelumnya saya mau tanya, di mushaf yang Bapak dan Ibu pegang ada tanda waqaf apa? Lam alif atau shad dan lam? Shad dan lam. Ada yang lam alif? Wa ma bainahuma ar-rahman. Setelah itu ada tanda waqaf? Oh, enggak ada. Oke, di Pak Alif ada shad dan lam. Di saya juga ada shad dan lam. Kemudian di Bapak tidak ada. Artinya ini adalah sebuah ikhtilaf ya, sebuah ijtihad. Artinya kalau memang nafas kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan sampai akhir ayatnya, tidak apa-apa kita berhenti sampai situ. Kalau tadi ada tanda shad dan lam, artinya apa? Lebih baik dilanjutkan, tapi tidak apa-apa berhenti. Dan kalau mau memang mengambil keutamaannya, tidaknya kita ulang lagi dari 2 kata sebelum kita berhenti. Jadi Ar-Rahman ya. Kemudian kita ulang lagi dari 3 kata sebelumnya. Wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Seperti itu ya. Kita ulang lagi dari Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. 1 2 3. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
Baik, kita cukupkan 2 ayat dulu. Nanti kalau memang memungkinkan waktunya kita akan tambah 1 ayat lagi. Karena pertama cukup banyak jamaah, kemudian ayatnya juga cukup panjang. Baik, sedikit kita bahas. Yang pertama, ayat ke-36, Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Di sini ada tanda bendera, layaknya bendera lah. Ini tandanya adalah panjang. Tapi pertanyaannya panjangnya berapa? Panjangnya berapa kita lihat. Hamzah bertemu alif itu pada kalimat yang berbeda atau pada kata yang berbeda, mohon maaf, atau pada kata yang sama dalam satu kata. Dalam konteks ini adalah satu kata. Maka kesimpulannya adalah ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kalaulah hamzah ini masuk ke dalam kata yang kedua, itu disebut hukum mad jaiz munfasil. Kalau berbeda kata, kalau alifnya di kata pertama, kemudian hamzahnya di kata kedua. Tetapi kalau dalam masih satu kata, maka masuk kepada mad wajib muttasil. Mad wajib ini dalam riwayat Imam Hafs an Asim harokatnya hanya 1, yaitu 5. Adapun nanti di riwayat yang lain ada yang bacanya 2 harakat, ada yang bacanya 5 harakat, beda-beda. Yang kita pakai di Indonesia itu 5 harakat. Jazaan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di sini tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum tanwin bertemu dengan huruf mim apa? Idgham, bigunnah. Idgham bigunnah. Kalau ada kata idgham artinya adalah masuk. Jadi seakan-akan tanwin ini tidak ada. Masuk kemudian bigunnah. Bi artinya dengan, gunnah artinya ditahan atau didengungkan. Jadi memasukkan tanwin ini ke dalam huruf yang setelahnya bigunnah dengan ditahan dulu. Simpelnya seperti itu. Amir rabbika. Amir rabbika. Tidak masuk saja, tidak jazaan mir rabbika. Itu hanya masuk, tetapi tidak bigunnahnya tidak ada. Maka kalau ada bigunnah, maka ditahan dulu. Jazaan mir rabbika. Ini ditahan terlebih dahulu. Sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang mana mim ini dalam hukum nun sukun atau tanwin salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4. Ya, mim, waw dan nun. Dia harus ditahan dulu. Jazaan mir rabbika. Itu idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya di sini ada nun sakinah, nun sukun bertemu dengan huruf ra. Nun sukun bertemu dengan huruf ra tidak ditahan, maka masuk ke dalam idgham bila gunnah. Nah, perbedaannya antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah cuma satu. Antara ditahan dengan tidak ditahan. Kalau fathatain tanwin bertemu dengan mim bi gunnah maka ditahan. Kalau nun sukun sakinah bertemu dengan ra bila gunnah tidak ditahan. Jadi beda. Jazaan, tahan dulu. Mirrob langsung. Mirrob bukan mirrob, itu salah. Huruf idgham bila gunnah ada 2. Yang pertama lam, yang kedua ro. Maka kalau bertemu nun sakinah bertemu dengan ro, maka jangan ditahan. Diidghamkan tetap, tetapi tidak ditahan. Mirrob bika atoan. Nah, di sini ada alif bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Sama, berarti hukumnya mad wajib muttasil. Karena kenapa? Alasannya adalah karena ada alif bertemu dengan hamzah pada satu kata.
Kalaulah hamzah ini masuk ke dalam kata berikutnya, kata selanjutnya, maka tidak dikategorikan sebagai mat wajib, melainkan mat jaiz munfasil, dan itu bisa 2, 4 sampai 5 harkat. Kalau mat wajib ini dalam riwayat Hafs ini wajib 5 harkat. Kemudian selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Izhar. Kalau izhar berarti jelas, tanwinnya jelas. Tanwinnya dibaca an, betul-betul an. An hisaba, jelas. Hanya hati tipis. Hisaba, an hisaba. Kemudian terakhir di ayat yang ke-36, di sini ada tanwin fathatain di akhir kata, maka mat'i wat, harokatnya 2. Pada pertemuan selanjutnya saya katakan bahwa setiap huruf yang berharkat fathah tain an, maka dia dalam kaidah bahasa Arab pasti ditambahkan alif. Kayak ban, kemudian mana lagi ya? Khitaban, dia ada alif pasti, kecuali apa? Kecuali hamzah. Kecuali hamzah tidak ditambahkan alif. Sama dengan di surah An-Nisa. Wa nisaa, tulisannya an, tetap tulisannya an, tetapi dia tidak ditambahkan alif. Itu dalam kaidah bahasa Arab. An itu tidak ditambahkan alif, seperti itu. Lanjut. Rabbis samawati wal ardi wa ma bain. Ya, sukun bertemu sebelumnya adalah huruf yang berharkat fathah. Hukumnya apa? Lin. Betul. Yang masuk hukumnya adalah lin. Hurufnya ada berapa lin itu? Ada 2. Waw dengan ya yang didahului oleh huruf yang berharkat fathah. Jadi bunyinya au atau ai. Sama dengan ini. Bainahumar rahman. Nah, ingat. Ustaz, ini kan ada huruf mat. Ada huruf mat alif. Kemudian sebelumnya fathah, betul, mat tabi'i. Tetapi ketika dia menyambung dengan huruf yang bertasydid, maka alif ini tidak berlaku. Alif ini seakan-akan tidak ada alif. Maka langsung dimasukkan ke huruf ro. Ini hukumnya apa? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca, maka langsung masuk ke huruf setelah huruf lam. Bainahumar, bukan bainahumal roh. Lamnya tidak jelas. Bainahumar roh, seperti itu. Kemudian Rahman, sini la yamlikuna minhu khitaba. Sini ada mim bertemu dengan huruf lam. Apa? Kita pernah belajar hukum mim sakinah, hukum mim sukun. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Jelas, betul. Jadi dalam hukum mim sakinah ada 3. Yang pertama idgham mimi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua ikhfa syafawi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang ketiga apabila namanya izhar syafawi, apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Seperti itu. Itu namanya izhar syafawi dan dibacanya mimnya jelas, tidak ditahan. La yamliku, bukan la yamliku, seperti itu. La yamlikuna minhu khitaba. Sini di akhir ada fathah tain, dia termasuk ke dalam hukum mad iwad. Dan saya perlu ingatkan lagi, mad iwad ini hanya berlaku di akhir kalimat atau di akhir ayat. Kalau dia berada di tengah, maka bukan mad iwad, disesuaikan dengan huruf setelahnya. Huruf setelahnya apa? Kalau huruf setelahnya ro berarti idgham bila gunnah. Kalau huruf setelahnya ha kecil berarti hukumnya idhar. Masuk kepada pembahasan nun sukun dan tanwin. Baik, kita cukupkan sebelum
Mana? Iya betul ini. Alif lam syamsiyah juga betul. Lam syamsiyah. Jadi agak sedikit ngejar ini ya. Alif lam syamsiyah betul. Alif lam syamsiyah. Yang lamnya itu tidak dibaca. Jadi langsung masuk ke dalam huruf setelah lam. Baik, ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Kita cukupkan ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.